Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Dengan ini Ana Sufyan bin Fuad Baswedan ingin menyampaikan sekaligus menasihati sekaligus memfatwakan, karena banyak sekali berseliweran anjuran-anjuran dari pihak-pihak yang tidak memahami kondisi, tidak memahami duduk perkara, dan tidak memiliki basic ilmu syar'i yang mumpuni. Kemudian menganjurkan untuk tetap sholat berjamaah di masjid, tetap melaksanakan Jumatan, dan lain sebagainya. Bahkan menyebarkan hadis-hadis yang batil, yang tidak jelas asal-usulnya, bahwa dianjurkan untuk berlindung ke masjid, ya, kemudian umatku tidak akan terkena wabah karena menjaga wudhu, dan banyak lagi hadis-hadis yang tidak jelas, yang itu bertentangan dengan kaidah umum syariat, bahkan bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih sahih. Oleh karena itu Ana menghimbau dan menjelaskan tentang hukum syar'i bahwa untuk saat ini, dan fatwa ini berlaku sejak Ana ucapkan tanggal 19 Maret 2020 jam 6:52 sore. Jangan lagi mengadakan kumpul-kumpul untuk sholat berjamaah di masjid maupun sholat Jumat, karena penyebaran virus COVID-19, virus corona itu tidak kebanyakan kasus orang yang mengidap virus corona tidak menunjukkan gejala apapun. 85% tidak menunjukkan gejala apapun, dan kondisi sudah dia nyatakan sebagai pandemi global, dan itu adalah penyebaran penyakit yang paling dahsyat. Tidak ada lagi istilah untuk wabah yang di atasnya pandemi global, pandemi dunia. Dan yang muncul di permukaan yang positif itu ibarat gunung es, ya, kalau muncul angka 100, maka di luar sana yang positif yang tidak diberitakan itu sampai 27 kali lipat. Kalau ada orang-orang yang terdeteksi, maka yang tidak terdeteksi itu 85%. Oleh karena itu ini sangat rentan kalau tidak dihentikan. Dan kita tahu bagaimana dokter-dokter sudah kewalahan, rumah sakit juga sudah penuh, ya. Jadi mohon kepada siapapun agar jangan memfatwai yang tidak-tidak. Maka dia akan bertanggung jawab kalau sampai dia menyebarkan fatwa-fatwa yang tidak jelas. Hanya 1-2 hadis dia baca, hanya dengar sana sini, dia sebarkan broadcast, maka dia akan bertanggung jawab terhadap setiap kerugian yang ditimbulkan. Falyattaqullah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Dia menyebarkan 2 hal sekaligus, bisa menyebarkan hadis yang palsu, hadis yang batil, menyebarkan kekeliruan atas nama agama, sekaligus menyebabkan penyakit ini semakin mewabah kemana-mana. Dia mendapatkan dosa yang rangkap di sini. Kalau dia jahil, hendaklah dia diam. Ya, yang jahil, yang tidak faham urusan agama, harap tahu diri. Jangan bicara atas nama agama. Jahil terhadap kesehatan, jangan sok tahu. Ya, ini bahaya. Barakallahu fikum. Ana mengatakan dengan tegas seperti ini karena terlalu sering banyak orang yang mempertentangkan. Ini bagaimana? Ada hadis seperti ini, ada anjuran seperti ini. Subhanallah. Ulama-ulama kibar di Saudi Arabia, mereka ini faham hadis, ya, hafal banyak hadis, sudah memfatwakan untuk kasus Saudi saja yang warga negaranya cuman belasan juta, fasilitasnya jauh lebih baik daripada Indonesia, suhu udaranya lebih panas, mereka sudah menutup masjid untuk sholat 5 waktu maupun untuk sholat Jumat. Hanya dikecualikan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu pun dengan dengan sterilisasi setiap usai sholat. Bagaimana dengan Indonesia yang penyebaran penduduknya 260 juta, fasilitasnya minim,
kemudian padatnya seperti ini, kok masih diajak sholat di masjid, ya. Jadi mohon tahu dirilah, kita ini jauh dibandingkan negara-negara lain dari segi fasilitas. Betul, tawakal itu penting, tapi badlul asbab itu juga bagian dari tawakal. Kita mengupayakan sebab-sebab itu adalah bagian dari tawakal. Tidak boleh tawakal tanpa mengupayakan sebab-sebab, itu namanya sembrono. Itu bukan tawakal. Tawakal itu dengan menempuh sebab-sebabnya. Nabi SAW bertawakal dalam perang setelah beliau menggunakan 2 lapis baju besi kadang-kadang. Beliau mengatur siasat, menyebar mata-mata, berdoa kepada Allah. Jadi bukan tawakal itu dengan mengabaikan peringatan-peringatan dari pihak-pihak yang berkompeten di sini, ya. Jadi mohon jangan lagi ada yang menanyakan apa hukumnya sholat berjamaah di masjid. Sekarang bisa dikatakan tidak boleh lagi kita mengejar sesuatu yang hukumnya itu sunnah, namun sangat berpotensi untuk menyebabkan orang lain terjangkiti penyakit yang rumah sakit sudah kewalahan, ya. Barakallahu fiik. Sudah sholat di rumah saja, insyaallah ada udzur syar'i, dan insyaallah antum dapat pahala karena antum tidak meninggalkan berdasarkan hawa nafsu, namun antum meninggalkan sholat jamaah di masjid dan sholat Jumat karena penjelasan orang-orang yang berilmu yang bicara atas nama dalil. Barakallahu fiik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.